Hai, selamat datang kembali di channel Kaktorium Garden & Craft. Nah, di video kali ini, untuk pertama kalinya saya berkesempatan untuk membahas salah satu jenis dari tanaman Araceae, yaitu Scindapsus dengan nama Scindapsus Pictus exotica. Nah, sebelum saya melanjutkan video ini, jangan lupa untuk subscribe ke channel Kaktorium Garden & Craft. Karena dengan kalian subscribe channel ini, kalian telah membantu perkembangan channel Kaktorium Garden & Craft menjadi channel yang lebih baik lagi. Scindapsus Pictus exotica. Apa sih yang membedakan Scindapsus ini dengan jenis Scindapsus yang lainnya? Dan bahkan, apa sih yang membedakan Scindapsus dengan jenis-jenis tanaman yang lainnya yang masuk ke dalam kelas Araceae? Jadi, Scindapsus Pictus exotica ini, pada umumnya Scindapsus, itu merupakan jenis tanaman yang sangat berbeda dan tidak satu jenis dengan tanaman yang memiliki jenis sirih-sirihan maupun jenis Philodendron. Jadi dia memiliki jenisnya sendiri, yaitu Scindapsus. Tetapi tanaman ini masih masuk ke dalam tanaman Araceae atau sering juga dibilang dengan tanaman airweed. Nah, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita bahas apa saja sih keunikan dari Scindapsus Pictus exotica ini dibandingkan dengan jenis-jenis Scindapsus yang lainnya. Yang kita bahas mulai dari morfologi, cara propagasi, cara perawatan, dan juga harga dari Scindapsus Pictus exotica ini. Morfologi dari Scindapsus Pictus exotica, yang pertama yang pastinya yang paling mencolok yaitu pada daunnya. Seperti yang teman-teman lihat di sini, daun dari Scindapsus Pictus exotica ini memiliki daun yang berwarna hijau gelap, di mana untuk daun yang masih muda dia berwarna hijau terang. Nah, pada daun dari Scindapsus Pictus exotica ini memiliki motif dengan warna silver. Nah, motif dengan warna silver inilah yang menjadi ciri khas dari Scindapsus Pictus exotica, di mana warna silver dari Scindapsus Pictus exotica ini memiliki warna yang lebih dominan dibandingkan dengan warna utamanya, yaitu warna hijau. Jika kita bandingkan dengan jenis-jenis Scindapsus lainnya seperti Scindapsus splash, itu pada bagian daunnya untuk Scindapsus splash sendiri hanya memiliki seperti bercak-bercak pada bagian pinggir yang terdapat pada Scindapsus exotica ini. Jadi tidak terlalu banyak lah, dan tentunya Scindapsus Pictus exotica ini memiliki warna yang tentunya lebih cantik dibandingkan dengan warna Scindapsus silver splash. Selain itu, untuk jenis tanaman Scindapsus Pictus exotica ini memiliki daun yang lebih besar. Seperti yang teman-teman bisa lihat di sini, untuk daun yang sudah mature atau sudah dewasa, biasanya akan berukuran seperti ini. Jadi sangat cantik jika dibandingkan dengan jenis tanaman atau Scindapsus yang lainnya. Dan tentunya harganya pastinya agak sedikit mahal jika dibandingkan dengan jenis tanaman Scindapsus yang lainnya. Nah, selanjutnya, yang tadinya kita mulai dari daun, sekarang kita akan membahas batang dari Scindapsus Pictus exotica ini. Untuk batang dari Scindapsus ini, sama halnya seperti jenis-jenis Araceae, tanaman ini memiliki bagian yang dinamakan dengan nodes, di mana nodes adalah bagian di mana daun dari Scindapsus itu keluar dan juga akar anginnya keluar. Teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah bagian akar angin dari Scindapsus. Jadi untuk propagasinya tentunya kita memanfaatkan yang namanya nodes. Untuk sistem perakaran kurang lebih seperti itulah, karena sistem perakaran tentunya berawal dari akar angin. Karena dari akar angin itu nanti akan tumbuh akar-akar baru yang akan menopang pertumbuhan dari Scindapsus exotica ini. Berlanjut dari morfologi, kita akan membahas cara propagasi dari Scindapsus exotica ini. Nah, gimana sih cara propagasi Scindapsus exotica ini? Nah, di sini saya sudah memiliki anakan dari Scindapsus Pictus exotica yang sudah saya tanam kurang lebih selama seminggu. Nah, kemarin pada saat saya melakukan propagasi terhadap tanaman ini, saya melakukan propagasi dengan memotong bagian dari batangnya, di mana bagian yang saya potong itu adalah bagian tengahnya, di mana bagian ini akan menyisakan akar angin. Seperti yang teman lihat di sini. Di sini ada akar angin yang muncul sedikit. Bagian ini akan kita sisakan, dan kita akan menyisakan daun kurang lebih 1-2 daun agar tanaman ini tetap dapat berfotosintesis tentunya. Nah, apa sih media yang dapat digunakan untuk propagasi Scindapsus exotica ini? Media yang dapat digunakan itu dapat berupa air,
dapat berupa lumut maupun langsung ditanam pada media tanam yang cocok. Jadi untuk propagasinya tentunya kurang lebih sama lah seperti jenis-jenis tanaman Araceae yang lainnya. Nah, berhubung kita sudah membahas propagasi, selanjutnya kita akan membahas cara perawatan dari Scindapsus pictus exotica ini. Gimana sih cara merawat dari tanaman Scindapsus yang memiliki daun paling besar di antara semua Scindapsus ini? Untuk yang pertama kita bahas tentunya adalah media tanam. Nah, media tanam dari Scindapsus pada umumnya usahakan untuk menggunakan media tanam yang tidak terlalu padat, istilahnya sedikit poros, tetapi jangan juga terlalu poros karena dapat mengakibatkan keringnya dari tanaman ini. Nah, kenapa sih media tanamnya itu harus sedikit poros? Jadi air yang terlalu mengendap terlalu lama itu tidak sesuai dengan kondisi habitat dari Scindapsus, di mana apabila media tanamnya terlalu lembab tentunya akan menyebabkan tanaman ini menjadi busuk. Jadi usahakan agar porositas dari media tanamnya itu tetap terjaga. Nah, apa sih media tanam yang cocok dari Scindapsus ini? Berdasarkan hasil googling saya dan berdasarkan pengalaman saya, media tanam yang cocok untuk Scindapsus pictus exotica ini yaitu media tanam berupa campuran antara sekam bakar, ada sekam mentah, dan juga komposan. Nah, komposan inilah yang akan meningkatkan aerasi atau porositas dari Scindapsus pictus exotica ini. Kompos ini akan memberikan aerasi yang cukup bagus sehingga media tanam dari Scindapsus exotica ini tidak terlalu lembab. Berlanjut dari media tanam, kita akan membahas tentang cara penyiraman. Untuk penyiraman sendiri, Scindapsus pictus exotica ini sebenarnya dapat disiram kurang lebih lah sekitar 2-3 hari sekali. Namun apabila kalian meletakkan Scindapsus ini di tempat yang cukup panas, tanaman ini dapat disiram setiap hari. Jadi hal itu akan mengurangi tanaman ini dari kekeringan. Nah, apa sih yang terjadi apabila tanaman ini menjadi agak kering? Biasanya tanaman Scindapsus pada umumnya ya, tanaman Scindapsus itu akan melengkung. Daunnya itu akan melengkung apabila pada saat dia kekurangan air. Jadi apabila sudah terlihat melengkung daunnya, usahakan agar tanaman ini segera disiram. Dan tentunya tempat peletakan menjadi hal yang paling penting, di mana tanaman ini tidak dapat diletakkan langsung di bawah sinar matahari. Jadi tanaman ini sangat cocok diletakkan di teras maupun di dalam ruangan. Nah, Scindapsus pictus exotica ini merupakan salah satu jenis tanaman yang tidak toleran terhadap cahaya langsung. Jadi, untuk penempatan dalam ruangan tentunya sangat-sangat direkomendasikan karena tanaman ini adalah salah satu jenis yang saya rekomendasikan untuk ditaruh di dalam ruangan karena daya tahannya yang sangat tahan terhadap ketidakadaan cahaya matahari. Nah, itu adalah cara perawatan dari Scindapsus pictus exotica yang tentunya tidak terlalu sulit. Nah, untuk selanjutnya yang kita bahas dari tanaman ini atau Scindapsus pictus exotica ini adalah harganya. Berapa sih harga dari tanaman Scindapsus pictus exotica ini di pasaran? Jika kita telaah dan berdasarkan hasil dari survei saya di internet dan juga melihat di beberapa tempat-tempat yang menjual Scindapsus, biasanya Scindapsus untuk ukuran segini nih, untuk ukuran 1-2 daun yang bahkan sudah memiliki pucuk atau tunas yang akan muncul. Biasanya tanaman untuk ukuran segini dihargai sekitar 10.000 sampai 20.000 rupiah. Tentunya dalam keadaan sudah memiliki akar yang rimbun alias hidup. Sementara untuk ukuran yang lebih besar dengan daun yang sudah besar atau memiliki daun yang kita bilang sebagai dewasa atau mature, itu biasanya untuk di toko saya sendiri saya menjualnya dengan harga mulai dari 50.000 sampai 70.000 rupiah. Tentunya tergantung dari rimbunnya daunnya. Dimana semakin rimbun daunnya, maka akan semakin mahal harganya karena rata-rata seperti yang kita ketahui, jenis tanaman dedaunan atau tanaman Araceae itu harganya biasanya dihitung per daun. Jadi tidak heran mengapa tanaman-tanaman tertentu seperti Scindapsus untuk saat ini harganya masih mahal karena Scindapsus itu merupakan salah satu jenis tanaman yang pertumbuhannya cukup lama. Tidak heran kenapa beberapa orang, bahkan beberapa petani yang saya tanyakan tentang Scindapsus, mereka kadang tidak menjualnya karena tanaman ini sangat sulit untuk dibudidayakan karena perlu lama untuk bisa tumbuh besar dan juga untuk tumbuh per daunnya juga cukup lama. Jadi memang tanaman ini
kalau boleh saya bilang cantik, cuma ya untuk pertumbuhannya itu kadang sedikit lebih lama. Nah, itulah pembahasan mengenai tanaman Scindapsus pictus exotica yang ada di video kali ini. Tentunya tanaman Scindapsus pictus exotica ini merupakan salah satu jenis tanaman atau salah satu jenis Scindapsus yang memiliki daun yang sangat cantik dengan warna silver yang lebih dominan, dan tentunya bagian dari daunnya itu lebih besar dibandingkan dengan jenis-jenis tanaman Scindapsus yang lainnya. Nah, walaupun pertumbuhan daunnya lambat dan harganya ya saya bilang untuk sedikit menengah ke atas, tapi tanaman ini sangat worth it untuk dipelihara saat ini, terutama untuk kalian yang suka sekali menaruh tanaman dalam waktu yang lama di dalam ruangan. Jadi inilah tanaman yang dapat saya rekomendasikan, dan tentunya sangat-sangat saya rekomendasikan. Demikianlah video dari channel Cactorium Garden kali ini tentang Scindapsus pictus exotica. Apabila kalian menyukai video ini, klik like, komen, dan jangan lupa subscribe channel Cactorium Garden and Craft, serta follow Instagram dan store kami. Linknya sudah ada di deskripsi, dan tunggu video kami selanjutnya. Terima kasih.